Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqal Azim. Al-ayah. Bapak dan Ibu dan anak-anak sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa bermuajahah, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Semoga di bulan yang penuh barokah, di bulan yang penuh maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, sehingga kita bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang haram, mana pula yang diharamkan, mana pula yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang senantiasa diberkahi dan dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita sudah memasuki di bulan suci Ramadan. Bulan ini adalah bulan yang penuh dengan barokahnya Allah. Mintalah ampun kepadaku dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas, yang luasnya langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ending dari berpuasa yang barangkali sebelumnya sudah diterangkan, sudah dijelaskan oleh Bapak, Ibu, Ustadz-Ustadzah yang ada di SMP Negeri 28 tentang puasa di bulan Ramadan. Apa endingnya, akhirnya di bulan puasa Ramadan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Imran ayat 134 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis-sarai wal-dharra'i wal kadhimina waladhiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, yaitu orang-orang yang berinfak, inilah endingnya. Akhir dari puasa itu yang diharapkan adalah kita ini sering berinfak, mengaku orang berada, mengaku banyak uang,
sebagai umat Islam yang tahu betul, yang bisa menjiwai, yang bisa mengamalkan dari Quran surat Ali Imran ayat 134 ini adalah kita orang-orang yang berinfak. Kita diharapkan berinfak. Orang berinfak yang orang yang punya, orang yang berada, katakan 5 juta, itu baik. Namun apabila orang yang tidak punya, orang yang golongan rendah, tapi mereka bisa berinfak, mereka bisa berinfak melebihi itu semua, maka itu lebih baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik di waktu lapang maupun sempit, kita harus selalu berinfak. Inilah endingnya, akhir dari puasa itu. Jadi kalau sesudah umat Islam seluruhnya, bagi mereka yang mengerti, bagi mereka yang mengamalkan, apabila setelah melaksanakan puasa mereka medit misalnya, kekir, mereka tidak mau berinfak, berarti puasanya tidak diterima, puasanya berarti tidak bisa menjiwai dari puasa itu sendiri. Yang seharusnya menurut ayat ini kita harus selalu berinfak. Untuk itu kita harus bersama-sama untuk berinfak ini, baik di waktu lapang maupun di waktu yang sempit. Takwa fisil alaniyah, artinya kita harus bertakwa, kita harus berinfak. Ini adalah salah satu amalan yang baik yang harus kita lakukan, yang harus kita jalankan untuk infak ini. Sebagaimana kita ketahui, infak itu kadang-kadang kita tahu barangkali ada di masjid, ada pembangunan masjid, maka kita harus berinfak. Insya Allah kalau infak kita di masjid, mungkin kalau seandainya dibelikan keramik, dibelikan alat-alat di sana, yang mungkin lantai itu barangkali walaupun orang itu sudah meninggal dunia, namun kalau diinfakkan dan mereka dibuat sholat terus, orang yang beramal insya Allah mendapat aliran amalan, insya Allah mendapatkan aliran dari apa yang diinfakkan, karena itu berpahala. Itu adalah pahalanya orang yang berinfak tadi. Inilah sungguh indah betul agama kita ini, agama Islam ini. Seperti yang kita ketahui juga anak-anak, bahwa infak seperti donatur, di televisi juga ada tulisan hamba Allah, tulisan berjalan, ada yang tulisan tulisan hamba Allah, ada yang 5 juta, 1 juta dari sini, dari lembaga ini misalnya seperti itu adalah infak secara terang-terangan. Jadi ditulis seperti itu. Namun demikian lebih baik infak itu tidak diberitahu. Makanya ada yang ditulis hanya hamba Allah, yang hanya minta keridhaan, hanya minta pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang mereka harapkan. Jadi tidak usah ditulis namanya. Namun demikian anak-anak, itu adalah sebuah contoh. Apabila orang menyumbang di masjid juga kadang-kadang diumumkan di masjid, amalan dari si fulan sekian juta diumumkan, itu juga ada baiknya. Barangkali mereka punya niat, mereka kalau infak atau donasi atau infak ke masjid seperti itu, kemudian dicontoh oleh orang-orang yang lain, insya Allah kalau mereka benar-benar nawaitunya, niatnya misalnya untuk agar supaya orang-orang yang lain itu mencontoh orang itu, insya Allah berpahala. Namun kita tahu
Banyak orang yang menyumbang kadang-kadang hanya ingin tahu, hanya ingin diketahui orang banyak, hanya pamer saja. Sekian juta diumumkan, kalau gak diumumkan malah marah-marah dia. Tidak begitu amalan yang baik itu. Ending dari puasa yang kedua adalah orang-orang yang menahan amarahnya. Seringkali anak-anak kita jumpai dalam kehidupan nyata kita, baik di keluarga kita barangkali, namanya marah itu lepas dari kontrol, itu mesti tidak baik. Perkataannya, ucapannya selalu tidak baik, bahkan mohon maaf dalam tanda kutip kadang-kadang mesu-mesu. Itu tidak baik, itu tidak dibenarkan. Allah marah kalau ada orang marah-marah, apalagi setelah di bulan suci Ramadan nantinya. Jadi ending dari puasa itu adalah menahan amarahnya. Jadi kalau seandainya ada permasalahan, itu harusnya diredam, dibicarakan, dimusyawarahkan dengan arif dan bijaksana. Jangan memutuskan sebuah permasalahan dengan tidak bijaksana. Apabila ada sebuah permasalahan, tentu harus dicari permasalahannya, di cross check, sehingga tidak langsung memutuskan tanpa adanya pendiskusian atau dimusyawarahkan lebih dahulu, sehingga bisa dikatakan, orang mengatakan kendang ditabuk sisih katanya. Harus tahu mana yang dikatakan salah, harus dikatakan, harus dimusyawarahkan, sehingga kalau ada masalah tentu harus kita pecahkan masalahnya. Jadi itulah salah satu ending dari orang-orang yang menahan, yang bisa menahan amarahnya. Semoga kita semuanya bisa menahan amarah kita, ya. Sebab saya juga pernah ketahui ada orang pada waktu berpuasa juga marah-marah. Orang ini pikir saya seperti itu, berarti tidak menjiwai, tidak bisa, tidak mengamalkan, tidak betul-betul mencermati apa yang pernah dibacanya, apalagi di dalam Quran surat seperti yang saya katakan tadi, Quran surat Al Imran ayat 134. Alladzina yu'minu alladzina yunfiquna fis sarai wa dharai wal kadhimina al qaida wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, selanjutnya ending dari puasa itu nantinya adalah, setelah itu adalah kita saling memaafkan kesalahan orang lain. Kita sebagai manusia biasa tentu tidak akan lepas adanya salah dan dosa, tidak akan lepas adanya kekhilafan. Makanya kita harus saling memaafkan, ya, kita harus saling menghormati. Apabila ada orang yang salah, kita harus memaafkannya. Sebab kadang-kadang kita susah sekali untuk memaafkan orang yang sudah mendolimi kita, orang yang sudah mensakiti kita. Kadang-kadang susah sekali untuk memaafkan. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk berusaha mengamalkan ayat-ayat Al-Quran ini. Demikian pula kalian anak-anak semuanya. Jadi mari, kalau kalian misalnya ada sebuah permasalahan, biasanya di kelas 6 barangkali, kalau kelas 7
yang sekarang barangkali belum pernah masuk ke sekolah SMP Negeri 28 karena masa pandemi sudah hampir 2 tahun kita tidak ketemu. Barangkali yang kelas 8 barangkali itu yang sudah pernah sekolah di sini, tentu kamu pasti banyak salahnya, termasuk kita. Tidak ada manusia satupun yang tidak adanya lepas dari kesalahan, pasti punya kesalahan. Saya bicara seperti ini juga ada kesalahan. Maklumlah sebagai manusia biasa. Untuk itu saya mohon maaf apabila adalah kesalahan-kesalahan, baik yang saya sengaja ataupun tidak. Dilanjutkan dalam surat Ali Imran ayat 134 tadi, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah akhir dari puasa di bulan Ramadan nantinya. Ada 3 hal anak-anak yang perlu dicatat, yang perlu dicermati, yang perlu diamalkan. Yang pertama adalah kita harus selalu atau sering berinfak, baik di waktu 8 ataupun 9. Yang kedua adalah orang-orang yang menahan amarahnya, bisa menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Anak-anak sekalian yang senantiasa dirahmati, diberkahi di bulan suci Ramadan ini. Selanjutnya, Al-Quran adalah salah satunya menjadikan petunjuk bagi kita orang Islam di seluruh penjuru dunia ini yang mengaku namanya umat Islam. Tentu mereka biasanya melakukan tadarus di bulan suci Ramadan ini di seluruh penjuru dunia yang beragama Islam, tidak hanya di Indonesia, di Pakistan, di Malaysia, di Arab sendiri, bahkan yakinlah mereka di sana pasti mengamalkan tadarus di bulan suci Ramadan ini, karena Allah memberikan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ini tadi ada kaitannya dengan ending dari kita melaksanakan di bulan puasa itu adalah lalakum tatakun, menjadikan orang yang bertakwa. Quran surat Ali Imran ayat 138 yang berbunyi, hada bayanul linnas wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadikan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Anak-anak yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita seharusnya istiqomah untuk membaca Al-Quran, kalau bisa tiap hari, walaupun 1 lembar, walaupun 1 ayat. Sebab apa? Al-Quran ini adalah sebuah petunjuk, seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Quran surat Ali Imran tadi. Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana tidak, anak-anak? Al-Quran
diamalkan, dipelajari dari orang yang tidak mendapatkan hidayah. Dengan membaca Al-Quran, orang bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Orang yang tidak masuk Islam gara-gara Al-Quran, orang itu bisa masuk Islam karena hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Tidak jarang orang-orang selain orang Islam itu masuk ke agama kita, agama Islam itu karena hidayah Allah lewat membaca Al-Quran ini. Sampai-sampai kita juga dengar salah satu pondok-pondok juga mengajarkan untuk hafalan Al-Quran ini, hafalan sampai sekian juz, bahkan sampai penuh, sampai khatam. Inilah keberkahan, inilah kebarokahan dari orang yang bisa membaca Al-Quran itu. Bahkan anak-anak, saya pernah mendengarkan di salah satu universitas ternama di Surabaya ini, ada di sana menerima mahasiswanya itu dengan syarat mereka yang hafal Al-Quran, baik di UINSA, saya pernah dengar seperti itu, termasuk di UNER. Artinya apa? Dengan orang pandai membaca Al-Quran, dengan orang yang masuk di sana, di universitas tersebut, maka bisa dijadikan suri teladan, bisa dibuat amalan-amalan, dibuat sebuah panutan karena mereka pintar membaca Al-Quran. Inilah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak sembarang orang bisa melakukan itu semuanya. Anak-anak, inilah yang dikatakan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebuah kisah anak-anak yang barangkali ini bisa kita suri tauladani, kita bisa pelajari, kita bisa ambil hikmahnya, di mana apabila ada seorang yang sudah meninggal dunia, maka otomatis kalau ada orang meninggal dunia, maka otomatis banyak orang yang mempersiapkan itu namanya kayu-kayunya, minumannya bagi yang orang-orang yang takziah, mempersiapkan apa itu maesannya, nisannya. Orang ada juga yang menguburnya, menggali di kuburannya. Banyak orang yang berlalu lalang, banyak orang yang membantu di sana, keluarga-keluarganya dipanggil. Namun di sela-sela itu, manakala orang meninggal dunia ini, itu ada seseorang yang orang itu digambarkan sangat tampan sekali, ganteng sekali orang itu. Ketika ada orang yang membuka pakaiannya, mereka mau memandikan, maksud saya, mereka tetap menjaga dia di sampingnya, dimandikan dia. Setelah dimandikan, dikafani dia tetap ada di situ terus, menemani orang itu yang meninggal dunia tadi itu. Setelah itu Pak Mutinya datang, kemudian diantarkanlah dengan saudara familinya semuanya, mengantarkan ke makam, ke kuburan di sana. Diantarkanlah mayat ini. Orang ini tetap menyertainya, mengikutinya
Sampai-sampai ketika dimasukkan ke liang kubur, dia juga mengikutinya. Subhanallah. Orang seperti ini, kalau kita barangkali suatu saat meninggal dunia, tentu kita bisa seperti itu, tentu bahagia. Bagaimana tidak? Orang ketika meninggal dunia, banyak orang yang menangis, banyak orang yang tidak tega ditinggalkan kematiannya, tapi dia malah ditemani oleh seorang yang ganteng, yang tampan sekali, sampai di liang kuburnya. Setelah itu dikuburkannya. Setelah dikuburkan, semuanya sudah selesai, orang sudah banyak pulang. Maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir yang biasanya menanyai, "Marhaban, sapa Tuhanmu?" Kan begitu. Tapi orang ini, ada malaikat Munkar dan Nakir seperti ini, tetap menemani. Kata malaikat, kamu siapa? Coba kamu mikir. Wahai malaikat, kata orang yang tampan tadi, silakan Anda melakukan tugas dari Allah. Silakan kamu jalankan perintah-perintahnya Allah. Saya akan tetap menunggu mayat yang meninggal ini. Saya tunggu terus. Subhanallah. Akhirnya setelah semuanya berakhir, maka siapa orang yang tampan, orang yang ganteng itu? Ternyata dialah Al-Quran yang dibacanya. Artinya anak-anak, mari kita harus laksanakan, kita harus jalankan, lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, yang pahala akan dilipat gandakan, yang kesalahan ampunan, maghfirah ampunan, diampuni kesalahan-kesalahan kita. Untuk itu maka kita bisa mengambil hikmahnya dari orang itu tadi. Ternyata apabila kita mengamalkan setiap hari, barangkali kita mengamalkan dan membaca Al-Quran, insya Allah suatu saat nanti kita akan ditemani, ketika kita meninggal dunia, kita ditemani oleh orang yang ganteng, yang cakep, yang itu adalah perwujudan dari amalan-amalan kita. Amalan-amalan kita baca Al-Quran setiap hari. Semoga kita mendapatkannya itu semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa man shahida minkum syahru wa yasumhu, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasannya mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Anak-anak, seringkali manakala kita nanti suatu saat anak-anak azal menyambut nyawa kita mengharapkan kematian kalau bisa di bulan suci Ramadan. Sebab bulan ini adalah bulan yang penuh dengan maghfirah. Namun demikian Allah, sekali lagi Allah mempunyai hak prerogatif
tergantung dari amal perbuatan kita. Manakala di dunia kita apakah sering kali membuat orang menjadikan marah, membuat orang mangkal, apakah mereka sering kali membuat kebajikan, sering membantu orang. Kalau ada yang mudah, kenapa harus dipersulit? Kata orang sekarang ini. Kalau ada yang sulit, kenapa harus dipermudah? Bukan sebaliknya seperti itu. Harusnya kita punya moto, kalau ada yang mudah, kenapa dipersulit? Bukan punya moto, kenapa yang ada sulit, kenapa kita permudah? Bukan begitu. Sebab ini ada kaitan dengan kita semuanya. Suatu saat nanti, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Nah ini, maka tetap kita berpuasa, ya. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya. Anak-anak, ini adalah salah satunya yang harus kita cermati, yang harus kita jalankan, di mana suatu saat nanti kita semoga semua anak-anak, bapak ibu guru, Dewan Guru SMP Negeri 28 semuanya semoga dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ketabahan iman. Yang sakit semoga disembuhkan, diangkat penyakitnya oleh Allah, diampuni segala dosa-dosa kita, dan diterima amal perbuatan kita. Yang setelah itu nanti, bahwa setelah kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu, kita menjadikan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satunya yang biasanya setelah kita melaksanakan di bulan puasa nanti, tentu di sana ada hari raya Idul Fitri yang tentunya kita biasanya harus kita ikuti bersama-sama, sholat berjamaah di masjid-masjid yang tentu saja harus menjaga protokol kesehatan, harus dijaga, memakai masker, ya, harus jaga jarak, ya, mencuci tangan, seperti itu, sehingga suatu saat nanti kita akan mendapatkan hidayah, kita akan mendapatkan barokahnya Allah melalui melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan nanti. Setelah melaksanakan itu dalam satu bulan, kita melaksanakan Idul Fitri yang tentunya di sana ada takbiran, di mana takbiran itu juga mempunyai arti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Maha Besar. Kita agung-agungkan Allah, kita besar-besarkan Allah. Ya, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Allah Maha Besar. Nah, ini yang suatu saat nanti setelah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, biasanya ada takbiran yang bunyi takbiran biasanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang biasanya diteruskan Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun walau karihal munafiqun, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza junda wa hazamul ahzaba wahdah, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar.
Allah Maha Besar dengan segala besarnya. Alam semesta ini adalah kepunyaan Allah, Maha Besar Allah. Kapal yang sebesar itu di laut katanya besar, berapa besarnya, berapa barangkali kalau di meter berapa lebarnya, berapa panjangnya, tapi kalau di tengah lautan tidak ada kelihatan, hanya sekecil ini. Dan mungkin kalau di lautan tidak kelihatan sama sekali. Itulah kebesaran Allah. Mari kita agung-agungkan nanti manakala kita sudah melaksanakan dan selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Allah Maha Besar dengan segala kebesarannya. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya, dan Maha Suci Allah sepanjang pagi dan sore. Tiada Tuhan selain Allah, dan kami tidak menyembah selain kepadanya dengan memurnikan agama Islam, meskipun orang kafir, munafik, dan musyrik membencinya. Tiada Tuhan selain Allah dengan keesaannya. Dia menepati janji, menolong hamba dan memuliakan bala tentaranya, serta melarikan musuh dengan keesaannya. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, dan segala puji bagi Allah. Anak-anak, Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak yang saya banggakan, demikian sekilas ceramah atau ulasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebagai manusia biasa tentu tidak lepas adanya kesalahan, tidak lepas adanya luput dan kekilafan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang sengaja ataupun tidak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian anak-anak, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.